Sosialisasi anti-narkoba. Yang kami hormati kakak-kakak atau adik-adik dari UNES itu, pacarnya nanti ngomongin adik-adik kita dari UNES. Semoga yang terbaik, semoga pertemuan bisa sampai kita dengan adik-adik kita dari Universitas Semarang UNESB. Kedua kalinya selamat bersama, selamat kita haturkan kepada Tuhan kita yang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya yang mulia. Ibu yang kami hormati, sebelumnya mohon maaf telah menyita waktu ibu-ibu semuanya. Kami dari mahasiswa UNES ingin memberi sedikit informasi terkait bahaya narkoba. Sebelum masuk ke materi, saya ingin perkenalan terlebih dahulu. Saya Sanadya Rama dan mayoritas pengguna narkoba yaitu pada umur remaja dan dewasa, tetapi juga dapat ditemui pengguna narkoba itu pada usia lansia dan anak-anak usia dini. Jadi penyuluhan ini itu bertujuan untuk pembekalan kepada ibu-ibu agar lebih mengawasi anak-anaknya. Langsung saja, pengertian narkoba yaitu obat yang dapat menenangkan saraf dan dapat meredakan rasa sakit, sehingga banyak pengguna narkoba itu tujuannya itu agar dirinya tuh tenang gitu. Tetapi narkoba itu dapat menjadikan kecanduan, sehingga pengguna narkoba itu sulit untuk melepaskan dirinya dari jeratan narkoba. Selanjutnya yaitu ada bahaya dan dampak penyalahgunaan narkoba. Yang pertama yaitu dehidrasi, karena narkoba itu dapat menjadikan tubuh itu kehilangan cairan, dan dampak lanjutannya yaitu dapat merusak otak. Yang kedua yaitu halusinasi. Pengguna narkoba itu biasanya dirinya itu dapat berhalusinasi atau memikirkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi atau terbayang-bayang oleh suatu kejadian. Yang besar dari narkoba yaitu dapat mengakibatkan kematian, karena zat-zat yang terkandung dalam narkoba itu sangat berbahaya, apalagi pengguna yang menggunakannya itu overdosis atau dosis yang sangat tinggi. Yang terakhir yaitu dapat mengakibatkan gangguan kualitas hidup. Orang yang telah mengkonsumsi narkoba itu biasanya sudah tidak fokus terhadap sesuatu yang dilakukan, kayak misal kerja itu sudah nggak fokus, atau lagi makan itu sudah nggak bisa fokus. Yang selanjutnya yaitu sebab terjadinya penyalahgunaan narkoba. Ada 3 faktor orang kebanyakan itu dapat mengkonsumsi narkoba. Yang pertama yaitu dari faktor keluarga. Jadi kayak misal pengguna yang remaja nih, dari faktor keluarga, kebanyakan mohon maaf orang tua kan ada yang sibuk, dari bapak sama ibunya sibuk, jadi kurang mengawasi anak. Jadi anak tuh lebih nyaman pada dunia luar, sehingga terjerumus pada pergaulan, dan itu dapat menimbulkan para remaja atau anak-anak bisa mengkonsumsi narkoba. Yang selanjutnya yaitu ada faktor lingkungan. Pada faktor lingkungan ini tertuju kepada pergaulan bebas, apalagi pada remaja ya. Pada remaja tuh biasanya ikut-ikut temennya pada sudah emang terjerumus pergaulan bebas, maka dia akan ikut kepada pergaulan bebas sehingga dapat memicu penggunaan narkoba. Yang terakhir yaitu ada faktor pendidikan. Jadi faktor pendidikan ini itu menuju pada sekolah. Apabila benar-benar sekolah yang tidak pernah melakukan penyuluhan tentang narkoba, sehingga anak-anak sekolah pada remaja itu kurang tahu terkait narkoba, itu dapat memicu anak tersebut mengkonsumsi narkoba. Selanjutnya akan diterangkan kepada teman saya. yang kemudian ciri-ciri pengguna narkoba, bahwa seseorang yang telah
tidak dapat dituruti, maka akan terjadi penarikan di dalam tubuhnya sendiri, misalnya seperti panik, depresi, terus lelah, mudah kantuk. Kemudian ada peningkatan penggunaan narkoba. Nah, penggunaan narkoba itu sendiri berkembang dalam masa penggunaannya. Seperti yang dikatakan tadi bahwa ada step by step untuk menjalankan meningkatkan konsumsi narkoba tersebut. Bahkan bisa dikatakan orang tersebut itu overdosis terkait obat-obat terlarang. Kemudian ada perubahan penampilan. Nah, perubahan penampilan ini ciri-cirinya biasanya itu matanya merah, hidung besar, terus mudah sensitif, tidak bisa disenggol gitu. Kemudian ini biasa disebut X, yaitu ada gatal-gatal di area tubuhnya itu sangat gatal sekali. Kemudian ada penarikan lengan yang terlalu impulsif serta juga lelah. Kemudian penampilan semakin tidak terawat. Nah, seseorang yang sudah kecanduan narkoba serta banyak mengkonsumsi obat-obat, biasanya itu sudah tidak peduli pada dirinya sendiri. Ya. Kemudian lebih sering sakit. Nah, untuk penyalahgunaan narkoba itu kan yang diserang organ-organ dalamnya, jadi lebih rentan terkena flu, batuk, pilek, gitu. Kemudian mengalami masalah kesehatan kronis. Nah, dari kerentanan penyakit-penyakit ringan tersebut bisa memicu penyakit-penyakit yang lebih kronis, misal serangan jantung, tekanan darah tinggi, stroke, dan lain-lain. Kemudian hadirnya beberapa gangguan mental. Selain fisik yang diserang, mental juga kena. Misalnya dari yang itu bisa keluar. Kemudian ada pengalaman bahwa suatu anak melihat banyak ular di dalam kamarnya, padahal yang sebenarnya dia lihat itu adalah kabel-kabel terus dipotongi. Kemudian ada cara gagal dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Yang pertama itu faktor dari pencegahan umum. Nah, wabah narkoba ini kan sudah tidak asing lagi bagi masyarakat, bahkan sudah mendunia, baik itu menjerumus di dalam dunia maju maupun dunia berkembang. Nah, dalam Indonesia ini pemerintah telah memasukkan Impres nomor 6 tahun 1991 yang kemudian dituangkan kepada Undang-Undang nomor 9 tahun 1975. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa orang yang mengkonsumsi atau mengedarkan maupun menggunakan narkoba itu akan dijerat, dihukum maupun didenda seberat-beratnya. Yang kedua adalah cara pencegahan melalui lingkungan rumah tangga yang harus menekankan komunikasi yang harmonis kepada anak-anaknya. Kemudian keterbukaan orang tua di dalam batasan-batasan tertentu. Sebagai orang tua itu juga harus terbuka kepada anak-anaknya. Misal anak-anaknya ingin cerita akan semuanya ditabung. Jangan sampai anak-anak itu ya itu kepada orang tua. Dan kemudian yang ketiga adalah di luar masyarakat rumah tangga. Berarti yang berperan itu masyarakat sebagai wadah atau dalam organisasi tertentu, misal karena bisa merangkul anak-anak remaja dalam menjauhkan narkoba itu atau memberi edukasi tertentu dalam pelaksanaan narkoba. Jadi kesimpulan dari penyuluhan ini yaitu kita sangat berharap kepada ibu-ibu semua agar lebih berhati-hati dan lebih mengawasi kepada anak-anaknya, apalagi anak-anak yang memiliki usia remaja. Tetapi pada anak-anak juga perlu diawasi karena saat ini tuh banyak kayak kasus narkoba tapi disamarkan menjadi permen dan diberi kepada anak-anak secara gratis itu. Jadi sangat berhati-hati dan semoga kita semua terjauhkan dari bahaya narkoba. Baik, sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Andika sama adik-adik kita dari UNES tadi tentang apa Bu? Itu nopo nggih mungkin nggak asing untuk kita, tapi nggih dari zaman dulu sampai sekarang itu nggih nopo nggih mungkin yang lingkungan kurang mendukung itu biasanya anak-anak remaja malah disukai gitu nggih. Sekarang pun nggak bisa, jadi nopo nggih saya tuh punya pengalaman sendiri. Jadi orang lingkup sini aja ini aja berbahaya. Jadi malah sekarang modelnya di desa, di pelosok-pelosok, pojok-pojok itu yang orang tuanya sibuk kerja, ngomong dia jarang ngawasi anaknya lah itu dibuat kesel. Biasanya ngerti-ngerti nak sing wedok, modal liburan, nak sing lanang nonton orang-orang kita ibu, anak sing putri itu loh, kasihan itu ya. Jadi ngerti-ngerti, oke, berapa bulan udah lahiran. Itu yang memang dari narkoba dulu, Bu. Awalnya dari narkoba. Jadi memang dibuat akal itu hilang, terus akhirnya gitu. Ngomong gitu, kandani orang tua, Islam manut, dan itu memang korban dari narkoba. Harapan kita, semoga kita semuanya diselamatkan dari barang itu. Semoga generasi yang akan datang jadi generasi yang soleh-solehan, bisa membangun Indonesia terutama negara kita ini jadi negara yang maju. Kalau orangnya pemimpin baik, insya Allah negaranya juga baik dan maju. Ini namun dirusak dengan narkoba, ya lama-lama kelamaan deh, roboh runtuh deh. Itu aja Ibu, terima kasih semuanya atas waktunya. Sekali lagi semoga bermanfaat. Jadi kita cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.